Terhitung sejak 2018, berarti sekarang 2,5 tahun, hampir 2,5 tahun atau 3 tahun saya jadi dosen. Saya ingat nih waktu pertama kali jadi dosen tahun 2018, saya ke Kalimantan, ke Kabupaten Anda, di kampus saya sekarang STKIP Pemandan Talino. Nah saya ingat tuh, itu kan saya baru lulus S2 tuh, lalu kemudian saya bekerja di kampus ini, lalu kemudian saya dipelonco oleh mahasiswa saya sendiri. Waktu itu saya ke kantin untuk makan siang, lalu kemudian saya pengen colokan untuk laptop sambil kerja waktu itu. Lalu kemudian ada satu mahasiswa yang nanya sama saya, kamu siapa? Angkatan berapa? Kalau mau pinjam colokan ngantri, jangan jangan sekarang. Jadi saya waktu itu ketawa aja dengan aku bahwa saya adik kelasnya. Saya ingat kemudian bahwa setelah dia mencoba menyelesaikan skripsi, dia ketemu saya dan baru tahu kalau saya dosen, dan kemudian kami ketawa sama-sama gitu. Jadi dosen seru seru banget. Ini impian saya semenjak kecil sebenarnya, bukan jadi dosennya, tapi mendidik itu impian saya sejak kecil. Dari kecil saya dari keluarga orang-orang yang apa namanya di sekolah, bapak guru, mama juga pustakawati. Jadi saya terbiasa dengan dunia pendidikan, dan menjadi guru, menjadi pendidik itu cita-cita saya sejak sejak dulu. Makanya jadi dosen ini sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat fun sekali bagi saya, sangat fun. Bapak, bapak saya itu tokoh panutan saya nomor satu. Karena apa? Bapak mengabdi jadi guru itu 30 tahun lebih, dan saya jadi saksi bagaimana perjuangan bapak menjadi seorang guru. Itu jarak Sintang ke Serawai itu kan jauh ya, ratusan kilometer, dan pada saat itu tahun 2004, 2002, 2003 itu jalannya kan rusak sekali pada saat itu, dan sampai sekarang itu bapak namanya untuk ngurus sekolah, ngurus mahasiswa, ngurus siswa itu motoran dari Sintang Serawai, hujan-hujan, kadang nginap, becek dan lain-lain. Dan sampai sekarang itu menjadi inspirasi saya tentang bagaimana seorang guru mengabdikan diri untuk pendidikan, dan itulah yang menginspirasi saya. Bapak saya inspirasi saya untuk punya integritas, untuk punya idealisme dalam mendidik, dalam menjadi dosen. Itu yang sekali lagi, bapak saya itu inspirasi utama saya. Nggak sengaja sebenarnya. Jadi dulu saya itu kan tinggal di seminari, seminari tinggi untuk yang Katolik. Pasti ngerti nih bahwa di seminari itu eh, sebutannya para frater atau mahasiswanya itu mau nggak mau harus belajar filsafat teologi. Saya tuh orang pedalaman dari Serawai, dari Sintang, lalu kemudian belajar filsafat teologi itu saya nggak ngerti. Jadi jangan jangan tanya apakah saya mencintai filsafat sejak awal, tentu enggak, sama sekali enggak. Tetapi dalam perjalanan setelah semester 5 saya menemukan bahwa eh, filsafat menjadi sangat menyenangkan untuk saya. Nah, kayak saya bilang tadi, saya nggak mencintai filsafat sejak awal, tetapi setelah saya semester 5 S1 pada saat itu, saya kok ngerasa kayak ada yang hilang dari proses pembelajaran saya. Saya pengen belajar lebih. Makanya di semester 6, 7, 8 itu saya selesai on time pada saat itu, lalu kemudian skripsi dengan baik, dan saya ngerasa kurang. Saya harus lanjut studi S2. Dan semenjak itulah saya bisa katakan saya sangat sangat senang dengan filsafat sampai sekarang. Gini, di Kalimantan tuh nggak ada fakultas filsafat, nggak ada jurusan filsafat, nggak ada ilmu filsafat sama sekali dikembangkan di sini sebagai sebuah sistem ya. Lalu kemudian saya bekerja di STKIP Pemandan Talino, lalu kemudian mengajar mata kuliah filsafat. Tentu nggak mudah, karena banyak mahasiswa saya itu mengenal filsafat. Kata filsafat itu mengenal itu setelah masuk kuliah. Itu pertama kali, kemungkin mayoritas ya itu lewat saya, lewat mulut saya. Nggak mudah, tetapi untungnya saya orang sini. Saya orang Kalimantan, saya orang Dayak, yang tentu dari kecil saya mengenal cara pikir, saya mengenal bahasa, saya mengenal karakter mahasiswa, cara berpikir orang Dayak, sehingga saya kemudian bisa mengerti bagaimana cara mendekati mahasiswa saya, dan saya jarang menggunakan istilah-istilah teknis filsafat. Ada ruginya juga sih, tapi itu pengorbanan yang harus saya ambil. Saya menggunakan istilah-istilah sederhana, bahasa-bahasa sederhana, bahasa-bahasa keseharian bagi mahasiswa saya untuk belajar filsafat, sehingga kemudian
Saya harap mereka bisa mengerti dan fun, dan buktinya juga tampaknya mereka fun sih dengan filsafat itu. Sure, saya pengen ada fakultas filsafat di sini, di Kalimantan. Untuk yang pertama ada fakultas filsafat, karena memang belum ada, sama sekali belum ada ya. Uh, untuk sampai ke sana saya mulainya dari sebuah komunitas kecil, namanya Betang Filsafat. Saya mulai dengan mahasiswa, mereka yang ngajak saya untuk berkomunitas filsafat pada saat itu, lalu kemudian berdirilah Betang Filsafat. Dan saya berharap bahwa secara perlahan Betang Filsafat ini terarah pada pendirian fakultas filsafat pertama di Kalimantan. Tentu sampai ke sana tentu ada tahapan-tahapannya. Mulai nanti saya mendirikan institut riset filsafat dan kultural. Mengapa riset? Karena memang saya pengen mengumpulkan periset-periset muda Kalimantan nih, orang periset-periset, peneliti-peneliti muda. Karena kebanyakan peneliti tentang budaya Dayak itu orang luar negeri. Jarang sekali peneliti Dayak itu ada sebagai pengumpul atau dokumentasi fragmen-fragmen kultural, fragmen-fragmen budaya. Tentu banyak, ada institut Dayakologi, tapi sebagai periset itu jarang sekali. Dan saya ingin sekali membangun institusi institut riset itu, sehingga ada orang-orang muda Dayak, kumpulan orang-orang muda Dayak yang menjadi periset kultural itu. Ini pertanyaan gini, kalau tanya cita-cita untuk pendidikan Kalimantan, satu, saya pengen semua orang muda Kalimantan itu sekolah, mendapat pendidikan tinggi. Makanya saya senang dengan institusi pendidikan yang memperhatikan soal ini, bahwa semua orang muda di Kalimantan harus mendapat pendidikan tinggi. Itu cita-cita saya. Tentu cita-cita banyak orang juga. Maksudnya secara pribadi saya pengen semua orang sekolah, semua orang dapat pendidikan tinggi. Karena apa? Lewat pendidikan tinggi kita tahu bagaimana cara bersikap dengan menurut saya dengan lebih baik, cara pikir kita teratur, kita mampu berpikir kritis, lalu kemudian kita tahu kita siapa. So cita-cita saya untuk pendidikan di Kalimantan itu seperti itu, bahwa semua orang bisa kuliah, semua orang bisa sekolah dan mendapat pendidikan yang layak dan terbaik tentunya. Karena saya tambahkan lagi, karena saya tuh selalu punya argumen yang saya sampaikan ke mahasiswa, ke teman-teman saya juga, bahwa tidak ada orang bodoh. Hanya saja tidak semua orang mendapat akses yang sama. Saya berjuang untuk keterbukaan akses bagi semua orang. Bukan saya, tapi maksudnya bersama dengan teman-teman yang lain. Gitu. Saya pengen jadi dosen yang baik. Itu cita-cita saya. Saya pengen jadi dosen yang baik, mengajar, meneliti, berarti untuk masyarakat. Sekali lagi, cita-cita saya pengen jadi dosen yang baik. Karena saya masih muda, masih banyak hal yang perlu saya pelajari tentunya. Untuk mahasiswa saya dan mahasiswa dimanapun, belajar itu menyenangkan sekali. Membaca, kembangkan kreativitas. Kalimantan, duniamu tidak sekecil ini, tidak sekecil Ngabang, tidak sekecil Kalimantan, duniamu begitu besar. Dan sekali lagi, belajar, cintai belajar, kembangkan potensi, kembangkan kreativitas. Dan saya bersama kalian, saya harap kita bisa mengembangkan potensi ini sama-sama. Saya nggak ada artinya tanpa kalian juga, tanpa mahasiswa. So kita gandengan tangan, kita bisa kok mengerjakan ini semua. Kita bisa kok mengeluarkan ide-ide kreatif kita. So break your limit, jangan terbatas dengan cara pikir kita atau cara pikir kita yang sederhana. Saya berharap kita lewati keterbatasan kita dan kita mampu berbuat lebih banyak kok, untuk kita, untuk Kalimantan juga, untuk Indonesia. Thank you. Yeah.